Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Putri Khairunisa dari kelas karyawan manajemen bisnis syariah Islam. Nah, pada kesempatan ini untuk memenuhi tugas UAS saya akan membahas nih mengenai digital marketing dan ads. Nah, teman-teman, di era digital ini, pemalasan itu nggak hanya dilakukan secara offline aja nih, tapi juga melalui internet dan media sosial. Nah, karena itu, penting banget untuk kita untuk memahami nih bagaimana digital marketing dan ads itu dapat ngebantu bisnis untuk menjangkau lebih banyak pelanggan secara efektif. Nah, teman-teman, mari kita bahas bersama materi ini lebih lanjut. Nah, teman-teman, sebelum ngebahas lebih lanjut nih ya, kita tuh perlu tahu dulu nih, apa sih itu yang dimaksud dengan digital marketing. Nah, jadi sederhananya, digital marketing itu adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan melalui internet dan media digital. Nah, jadi kalau misalkan dulu promosi itu kan identiknya dengan browser ya, spanduk atau iklan di televisi, tapi sekarang itu cukup menggunakan media sosial, website, dan Google aja nih. Nah, hampir setiap hari itu kan kita ngelihat promosi saat mengebuka Instagram, TikTok, atau YouTube. Dan ini tuh adalah contoh dari digital marketing. Nah, karena hampir semua orang sekarang itu kan aktif di internet, cara ini tuh menjadi salah satu strategi pemasaran yang paling efektif. Lalu selanjutnya ada tujuan digital marketing. Nah, jadi tujuan digital marketing itu sebenarnya bukan hanya untuk meningkatkan penjualan aja, tapi yang pertama adalah membuat lebih banyak orang itu mengenal suatu produk atau merek. Nah, selain itu, bisnis juga bisa menjangkau calon pelanggan yang sesuai dengan target pasar mereka nih. Nah, melalui digital marketing, komunikasi dengan pelanggan juga menjadi lebih mudah dan cepat. Nah, jadi ketika pelanggan merasa puas, mereka biasanya itu bakalan kembali membeli, bahkan merekomendasikan si produk tersebut kepada orang lain. Manfaat digital marketing. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari digital marketing. Nah, salah satunya itu adalah biaya promosinya itu lebih hemat dibandingkan pemasaran konvensional. Nah, selain itu jangkauan pasarnya juga lebih luas. Kenapa? Karena bisa menjangkau pelanggan dari berbagai daerah. Nah, terus keunggulan lainnya juga, hasil promosinya itu dapat diukur dengan jelas. Misalnya nih, berapa orang yang melihat iklan, berapa yang mengklik, dan berapa yang akhirnya melakukan pembelian. Nah, jadi strategi yang digunakan bisa dievaluasi dengan lebih mudah. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis digital marketing. Nah, digital marketing itu kan memiliki beberapa jenis nih yang sering digunakan. Dan yang paling familiar itu adalah social media marketing, yaitu promosi melalui Instagram, TikTok, Facebook, atau platform lainnya. Nah, ada juga konten marketing yang fokus ngebuat konten menarik dan bermanfaat. Selain itu, ada juga nih SEO yang bertujuan agar website mudah ditemukan di Google. Terus kemudian ada email marketing, influencer marketing, dan affiliate marketing. Nah, jadi masing-masing itu memiliki fungsi yang berbeda ya, tapi tujuannya itu tetap sama, yaitu menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Nah, selanjutnya ada ads atau digital advertising. Nah, ads ini tuh adalah iklan berbayar yang ditampilkan melalui platform digital. Misalnya, saat kita sedang nonton video TikTok, lalu muncul promosi produk tertentu. Nah, itu tuh merupakan contoh dari ads. Nah, dengan menggunakan iklan berbayar, bisnis itu dapat menjangkau lebih banyak orang dalam waktu yang relatif singkat. Nah, menariknya lagi, iklan itu bisa ditargetkan kepada kelompok tertentu sesuai usia, lokasi, atau minat mereka. Nah, saat ini ada beberapa platform iklan digital yang paling banyak digunakan. Nah, Google Ads ini biasanya digunakan untuk ngejangkau orang yang sedang mencari produk atau jasa tertentu. Terus Facebook Ads dan Instagram Ads ini tuh cocok untuk memperkenalkan produk kepada banyak orang karena kenapa? Jumlah penggunanya itu sangat besar. Nah, sementara itu TikTok Ads itu menjadi salah satu platform yang sedang populer. Kenapa? Karena mampu menarik perhatian melalui video pendek yang kreatif dan mudah viral.
Nah, selanjutnya ada strategi membuat iklan yang efektif. Nah, jadi tidak semua iklan itu bisa langsung berhasil ya. Karena kenapa? Ada strategi yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu, kita harus mengetahui nih siapa target audiens yang ingin dituju. Nah, setelah itu, gunain gambar atau video yang menarik supaya orang itu mau berhenti dan melihat iklan kita. Terus, pesan yang disampaikan juga harus jelas dan mudah dipahami. Jangan lupa menambahkan ajakan bertindak atau call to action seperti beli sekarang atau cek selengkapnya. Dan terakhir, hasil iklan itu perlu dievaluasi agar kita tahu nih apa yang perlu diperbaiki. Nah, di sini ada contoh penerapan digital marketing dan ads. Nah, jadi sebagai contohnya teman-teman, ada toko pakaian yang dia tuh aktif mengunggah foto dan video produknya itu di Instagram setiap hari. Nah, untuk menjangkau lebih luas, toko ini tuh menggunakan Instagram Ads. Selain itu, mereka juga membuat website yang dioptimalkan dengan SEO supaya mudah ditemukan di Google. Nah, nggak jarang juga nih mereka itu bekerja sama dengan influencer untuk melakukan review produk. Nah, jadi teman-teman dengan menggabungkan beberapa strategi sekaligus, peluang mendapatkan pelanggan itu aja tentu menjadi lebih besar ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan digital marketing. Nah, jadi digital marketing itu memiliki banyak kelebihan ya, seperti jangkauannya lebih luas, biaya yang lebih fleksibel, dan hasil yang mudah diukur. Nah, tapi ada juga beberapa tantangan nih yang perlu diperhatikan, seperti persaingan di dunia digital. Nah, jadi persaingan di dunia digital itu cukup tinggi ya, karena banyak bisnis menggunakan strategi yang sama. Selain itu, perubahan algoritma media sosial juga bisa mempengaruhi hasil promosi. Nah, jadi oleh karena itu, pelaku bisnis itu harus terus belajar dan mengikuti perkembangan tren yang ada. Jadi teman-teman bisa disimpulkan ya, bahwa digital marketing itu merupakan strategi pemasaran yang sangat penting di era digital saat ini. Jadi dengan bantuan berbagai platform online dan iklan digital, sebuah bisnis itu dapat menjangkau lebih banyak pelanggan secara lebih cepat dan efektif. Nah, tapi keberhasilan digital marketing juga nggak hanya bergantung pada iklan aja, tapi juga pada kreativitas, konsistensi, dan kemampuan memahami kebutuhan konsumen. Nah, jadi oleh karena itu, digital marketing itu menjadi keterampilan yang sangat relevan untuk dipelajari dan diterapkan dalam dunia bisnis modern. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.